kabarnya hari ini? Kakak harap hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat. Amin. Mengingatkan untuk kita semua tetap menjalani protokol kesehatan ya, supaya hidup kita dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Walaupun sekolah kita masih daring, tapi harus tetap semangat karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena hari ini kita akan bertemu dari GKJW Jemaat Sukoanyar, jadi adik-adik mohon disiapkan Alkitabnya. Kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Untuk menyiapkan hati kita untuk lebih dalam, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau bersama hadir di dalam hati kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan awal hingga akhir dengan keadaan lancar. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah ibadah kami. Haleluya, amin. Untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan pujian dengan judul Srengenge Nyunar. Kita sambung lagi dengan kita menyanyikan Ku Nyanyi Haleluya.
mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Happy. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan Alkitab kita masing-masing ya. Sebelum kita membaca dan mengumuli firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita mohon terang kepada Tuhan dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat yang pada saat ini boleh kami terima, berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan yang indah ini kami boleh datang menghadap Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah menaikkan setiap madah syukur kehadirat-Mu Tuhan, kiranya setiap puji-pujian kami boleh Engkau terima di tempat-Mu yang maha tinggi. Hati kami juga rindu Tuhan untuk membaca dan menggumuli firman-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bolehlah menjadi kekuatan di dalam kami mengikut Engkau. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap ruang hati kami Tuhan, sehingga hanya kuasa-Mu yang terjadi di tempat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 8
akan kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-40. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Kita bersama-sama akan membaca ya adik-adik. Yang begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehindaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu menceritakan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Adik-adik, dengan ucapan syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Itu semua hanyalah karena berkat Tuhan, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih-lebih kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tentunya sebagai seorang murid
juga sebagai seorang anak, adik-adik pasti pernah mendapatkan tugas, baik itu dari Bapak Ibu guru ataupun dari Bapak Ibu di rumah. Bahkan bukan hanya pernah ya, tetapi pasti sering sekali mendapatkan tugas dari Bapak Ibu di rumah. Adik-adik, di dalam menerima tugas dari orang tua ataupun guru, pasti setiap anak ini akan merespon yang berbeda. Mungkin ada anak yang melaksanakan tugasnya dengan berat hati. Mungkin ada lagi yang melaksanakan tugas itu dengan ogah-ogahan. Tetapi ada juga anak yang mengerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dengan keikhlasan hati. Karena dengan kita melaksanakan tugas dengan hati yang gembira, setiap pekerjaan yang terasa berat itu akan terasa ringan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari murid Tuhan Yesus. Pasti adik-adik masih ingat ya, ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan kakak jamin adik-adik pasti hafal dari nama-nama murid Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar banyak dari murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Di dalam cerita bacaan yang sudah kita baca bersama, Tuhan memberikan tugas kepada Filipus melalui malaikatnya untuk pergi ke suatu tempat, yaitu jalan menuju ke Gaza. Karena Filipus ini adalah murid yang taat dan patuh kepada Tuhan, apa yang sudah diembankan, tugas yang sudah diberikan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan dengan hati yang gembira. Pada saat itu Filipus diperintahkan untuk mendekati sida-sida yang pada saat itu baru saja pulang dari ibadah di Yerusalem. Di situ Filipus menjumpai sida-sida itu sedang dalam perjalanan dan berada di dalam kereta. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita bisa menebak kira-kira apa yang dilakukan Filipus pada saat itu? Pada saat itu Filipus menjumpai para sida-sida ini sedang membaca firman Tuhan. Akan tetapi Filipus tahu bahwa sida-sida ini tidak mengerti apa yang menjadi isi dari firman tersebut. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tahu ya, apa itu sida-sida? Sida-sida itu adalah para pembesar istana. Mereka berasal dari istana yang baru saja menjalankan ibadahnya di Yerusalem. Kita bisa bayangkan ya adik-adik, bagaimana Filipus ini mendekati kereta dan mendengarkan sida-sida ini membaca kitab tentang Nabi Yesaya. Sehingga terciptalah suatu percakapan antara Filipus dengan para sida-sida tersebut. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Filipus memberikan sebuah pertanyaan kepada para sida-sida tersebut. Kira-kira apa adik-adik yang dijawab oleh sida-sida tersebut? Nah, jawaban dari sida-sida tersebut yaitu, aku tidak tahu karena tidak ada yang membimbingku. Maukah engkau membimbingku? Itulah sebuah jawaban yang diberikan oleh para sida-sida. Ternyata para sida-sida itu membaca tentang anak domba, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud anak domba. Sehingga Filipus di sini mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Filipus mempunyai kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada sida-sida tersebut.
Berkat penjelasan yang diberikan Filipus, sehingga sida-sida tadi bisa mengerti apa yang dimaksud dengan anak domba. Yaitu bahwa anak domba adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, rela mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, berkat dari pengertian yang diberikan oleh Filipus, sehingga sida-sida ini terpanggil hatinya, sehingga mereka minta untuk dibaptis. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat dan penghapus dosa manusia, sehingga mereka memutuskan untuk dibaptis. Nah, akhirnya sida-sida ini pun melalui Filipus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah selesai dibaptis, terjadilah suatu keajaiban, yaitu Filipus tiba-tiba saja lenyap dari hadapan para sida-sida. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah mendapatkan baptisan, para sida-sida ini pulang dengan membawa hati yang gembira, dengan penuh sukacita, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar dari Filipus. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus berani mewartakan Injil. Kita harus berani menjadi saksi Tuhan. Meskipun dalam mewartakan Injil tentunya banyak sekali rintangan, tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita tetap setia menjadi saksi Tuhan. Tentunya dengan kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, juga yang terpenting kita harus rajin membaca kitab suci. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Mungkin di dalam hati kita bertanya, saya masih kecil, saya belum bisa mewartakan Injil. Adik-adik, untuk mewartakan Injil, kita tidak hanya berkhotbah, kita tidak hanya pandai melayani. Dengan menunjukkan sikap kita yang baik, perkataan kita yang baik, kita sudah mewartakan Injil. Dengan kita peduli terhadap sesama kita peduli dengan alam sekitar kita, itu sudah menjadi bagian dari pewartaan Injil. Jadi untuk mewartakan Injil, kita tidak perlu menunggu sampai usia kita dewasa, usia kita tua. Tetapi dari Filipus kita bisa belajar bahwa dengan perbuatan kita, dengan ucapan dan tingkah laku kita, kita belajar menjadi pelayan Tuhan di dalam mewartakan firman. Nah, adik-adik, marilah dengan cerita yang sudah kita dengarkan bersama bisa menambah pengetahuan, bisa menambah kekuatan untuk kita di dalam kita setia melayani Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berani di dalam mewartakan Injil. Dan kita tetap semangat menjadi pelayan Tuhan yang terbaik. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah firman Tuhan ini kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menguatkan kita dan firman ini boleh menjadikan tongkat di dalam kita mengikut Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang selalu menjadi sumber kekuatan kami. Sungguh Tuhan, kami penuh sukacita menerima firman-Mu. Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami tetap setia menjadi pelayan-Mu dan mewartakan Injil-Mu. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendalami firman yang telah kita dengarkan sambil kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Kasih-Nya Seperti Sungai. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang telah diberikan Tuhan kepada kita sambil kita memuji nama Tuhan dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa
Tiba saatnya kita akan memperbarui iman kita yang akan dibawakan oleh Kak Yeti. Adik-adik yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan kitab pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Adik-adik, kita sudah memasuki di penghujung acara. Tiba saatnya kita akan doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Kak Sriani. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat Engkau ya Bapa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah pada saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami merasakan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, di dalam kami datang di hadirat-Mu ini ya Tuhan, kami bawa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan di dalam syafaat kami ini Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, lebih-lebih memberkati setiap para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil, sampai tingkat pedesaan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita. Bapa, kami pun juga berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan di tempat ini ya Bapa. Kiranya pun Tuhan juga senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai apa yang menjadi rencana gereja kami Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati. Terlebih Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Bapa, kami pun menyerahkan setiap pelayan kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa juga memberkati, membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini seturut dengan kehendak Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami Bapa, yang pada saat ini tidak bisa hadir, berkumpul memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami tidak mengetahui keberadaan adik-adik kami pada saat ini Bapa. Namun kami percaya, kami banyak bisa berserah kepada Engkau ya Tuhan. Di mana adik-adik kami yang pada saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, yang sedang bepergian, kiranya Tuhan senantiasa tuntun, yang sengaja menjauh dari persekutuan ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan mereka, sehingga di lain kesempatan boleh bersama-sama dengan kami seperti pada saat ini. Pun juga Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati kesehatan buat kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersyukur, menyerahkan persembahan Tuhan.
yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, dengan penuh tulus ikhlas hati kami serahkan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati persembahan kami ini ya Bapa, sehingga persembahan kami boleh menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di surga. Tuhan Yesus, di dalam kami membangun ibadah pada saat ini sudah selesai Bapa. Kami pun akan undur dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa tuntun, kiranya Tuhan senantiasa iring dalam setiap perjalanan kami. Sehingga dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing mendapatkan damai sukacita yang daripada-Mu. Demikian ya Bapa, doa ucapan syukur kami hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita tutup pujian dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ibadah telah selesai, kiranya adik-adik hari ini boleh mendapat berkat yang dari Tuhan melalui kakak-kakak dari GKJW Jemaat Sukoanyar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.